Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-78. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burjin musayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian, sekalipun kalian ada di balik sebuah benteng yang kokoh, lagi kuat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tusibhum hasanah, jika ada kebaikan menimpa mereka, maka mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah. Mereka yang dimaksud di sini adalah munafikun. Namun jika mereka ditimpa kejelekan, maka mereka akan mengatakan kejelekan ini datang darimu. Maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kullun min 'indillah, semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kebaikan, maka kebaikan itu dari Allah. Ketika ada kejelekan, kejelekan pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama li haula'il qaum, mengapa mereka itu la yakaduna yafqahuna haditha, selalu saja tidak paham pembicaraan. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala aynama takunu yalhaqakumul maut fi ayyi makanin kuntum fihi inda hululi ajalikum. Allah mengingatkan bahwa dimanapun kalian berada, kematian pasti akan senantiasa menyertai kalian, di tempat manapun kalian tinggal. Dan itu ketika ajal kalian memang sudah tiba. Karena setiap makhluk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ajalnya, masa hidupnya.
Ketika ajal itu sudah datang, maka tak satu pun yang bisa menolak dan mengelak darinya. Ajal datang dimanapun kita berada, maka kita pasti akan mati. Ya. Walau kuntum fi husunin mani'atin ba'idatin an sahatil ma'arik wal qital. Sekalipun kalian, di ayat itu, kata Allah, sekalipun kalian ada di balik tembok yang kokoh, tembok yang kuat, jauh dari medan perang. Kalau ajal sudah tiba, maka kalian pasti mati. Artinya kematian itu tetap akan datang. Nah, dan kematian sangat berhubungan erat dengan ajal. Sebaliknya, kalau ajal kita masih jauh, maka kita masih akan diberikan kesempatan hidup. Sekalipun kita ada dalam situasi perang, di tempat yang membahayakan, bahkan terjadi hal yang sangat membahayakan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kematian sepenuhnya ada dalam kuasa dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kehidupan dan kematian. Ya. Karena huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, qala wa yahsulu lahum ma yasurruhum min mata'i hadhihi hayatid dunya min mata'i hadhihi alhayat yansibu husulahu ila Allah ta'ala wa in yaqa'a alaihi ma yakrahunahu yansibuhu ila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jahalatan wa tasya'uman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyinggung soal orang-orang munafik. Mereka itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan mereka dari perhiasan kehidupan dunia ini, yansibu husulahu ilallah ta'ala, maka mereka nisbatkan hal itu kepada Allah Ta'ala. Namun jika mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak mereka sukai, maka mereka nisbatkan semua itu kepada Rasul Muhammad SAW. Mereka mengatakan ini gara-gara Muhammad. Kenapa terjadi seperti ini? Jawabannya gara-gara Muhammad. Selalu saja menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Jahalatan wa tasya'uman. Ya. Berpura-pura bodoh, ya. Tidak tahu. Wa tasya'uman, dan dalam rangka meramalkan kesialan. Artinya yang selalu mendatangkan kesialan itu menurut keyakinan munafikin adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekecil apapun kejelekan yang terjadi selalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma alimu anna dzalika kullahu min 'indillahi wahdah. Mereka tidak mau tahu bahwa semua itu sebenarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqadaihi wa qadrihi, dengan qada dan qadarnya. Fama balahum la yuqaribuna fahma ayyi hadisin tuhaddithuhum bihi. Maka di akhir ayat Allah menyindir, mengapa sih mereka orang-orang munafik ini itu selalu saja tidak paham pembicaraan yang disampaikan kepada mereka. Jadi orang-orang yang selalu gagal dalam pemahamannya adalah munafiqun. La yakaduna yafqahuna haditha. Ini menurut bahasa Al-Quran. Mereka selalu saja tidak paham terhadap segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka. Nah, bukan karena tidak cerdas yang menyebabkan mereka tidak paham.
Ya. Tapi karena hawa nafsu, ya, yang telah menguasai diri mereka. Sehingga kadang-kadang ketika disampaikan sesuatu berpura-pura tidak tahu, berpura-pura bodoh. Nah. Faidahnya buat kita adalah hendaknya kita menjauhi sifat yang seperti ini. Ya. Jauhi sifat yang seperti ini. Nah. Jangan sampai mengikuti jejak mereka, ya, orang-orang munafik. Berikutnya ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa kebaikan apapun yang menimpamu maka sejatinya itu datang dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, adapun kejelekan yang menimpamu maka sesungguhnya itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Ya. Ini hal yang patut untuk kita ingat. Jangan sekali-kali menisbatkan segala macam kejelekan kepada Allah. Ya. Apapun yang kita rasakan, yang kita lihat dari kejelekan, maka sesungguhnya itu yang kita sebabkan. Artinya kita yang menyebabkannya. Ya. Wa arsalnaka linasi rasulan, dan kami mengutusmu wahai Muhammad, ya, sebagai rasul kepada seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Tafsiran dari ayat ini, qala ma asabaka ayyuhal insan min khairin wa ni'matin fahuwa minallahi ta'ala wahdah fadlan wa ihsanan. Kata Allah, ma asabaka ayyuhal insan, wahai segenap manusia, apapun yang menimpamu dari kebaikan dan kenikmatan, maka sesungguhnya itu datang dari Allah saja, sebagai bentuk karunia dan kebaikan Allah untukmu. Wa ma asabaka min jahdin wa syiddatin fabisababi amalika as-sayyi. Adapun kesulitan, kemudian kesusahan yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh karena perbuatanmu yang jelek. Wa maqtaraftahu yadaka minal khataya was sayyi'at, dan apa yang kamu perbuat dari kesalahan dan keburukan-keburukan. Al jaza min jinsil amal, balasan itu akan selalu sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Ya. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan kenikmatan, kebaikan, sementara yang kita lakukan adalah keburukan? Mustahil. Ya. Tapi memang kebanyakan manusia ketika mendapatkan kebaikan merasa bahwa kebaikan itu adalah hasil upayanya. Ketika dihadapkan kepada kejelekan, menisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Wah, ini yang keliru, ini yang salah. Ya. Seharusnya saat dapat kebaikan, kembalikan kepada Allah. Semua itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya kepada kita. Saat kita melakukan kejelekan, introspeksi, berpikir, merenung, mungkin ada sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Mungkin ada dosa yang kita kerjakan sehingga terjadi kejelekan. Nah. Qala wa ba'athnaka ayyuhar rasul li'umumin nas rasulan tuballighuhum risalata rabbik wa kafa billahi syahidan ala sirqi risalatika. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan bahwa kami yang telah mengutusmu wahai rasul, ya, kepada seluruh manusia sebagai utusan yang menyampaikan risalah Rabbmu, dan cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran risalahmu. Nah, jadi ya, penting ayat ini kita ingat selalu. Ya, kalau ada kebaikan, ya, nisbatkan kebaikan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kejelekan, maka nisbatkan kejelekan itu, ya, kepada diri kita
sendiri. Nah, selanjutnya ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya kami tidaklah mengutusmu untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, artinya yang berpaling itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, qala may yastajib li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ya'mal bihadyihi faqad istajaba lillahi ta'ala wa amtathala amrahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan melalui ayat yang ke-80 ini, may yastajibu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memenuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjalankan petunjuknya, maka sungguh dia telah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Nah, secara otomatis ya, dilalatul ilzam, sebuah konsekuensi. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Nah, karena Allah yang memerintahkan agar taat kepada Rasul. Wa man a'rada 'an ta'ati Allahi wa rasulihi fama ba'athnaka ayyuhar rasul 'ala haula al-mu'ridin raqiban tahfazu a'malahum wa tuhasibuhum 'alaiha fahisabuhum 'alaina. Kemudian di akhir ayat Allah mengingatkan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami tidaklah mengutus wahai Rasul sebagai pelindung dan penjaga orang-orang yang berpaling itu, melindungi amalan mereka dan menghisabnya. Artinya orang-orang yang berpaling itu bukan tanggung jawabmu. Ya, kamu tidak perlu menjaga mereka, kamu tidak perlu menghisab mereka. Fahisabuhum alaina, hisabnya atas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang ke-81. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqulu wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'arid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa yaqulun, mereka mengatakan, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Kembali Allah Subhanahu wa taala membongkar kejelekan orang-orang munafik. Wa yaqulun, mereka mengatakan ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat kepadamu. Kata mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza barazu min 'indika, namun ketika mereka sudah pergi dari sisimu wahai Muhammad, bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul, ada sebagian dari kalangan mereka yang mengatur siasat di malam hari untuk menentukan keputusan di luar dari keputusan yang telah kamu tetapkan. Orang-orang munafik tidak pernah puas, karena mereka selalu menginginkan apapun keputusannya harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, nggak bisa. Di depan Nabi mereka mengatakan kewajiban kami hanyalah taat. Saat sudah bubar, maka di malam hari sebagian dari mereka mengatur siasat, berunding lagi, menentukan keputusan lagi di luar dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdiskusi, kayaknya keputusan tadi itu tidak adil,
kayaknya keputusan tadi itu lebih berat ke sini, kayaknya begini, kayaknya begitu, terus mereka olah. Ya. Hingga akhirnya lahirlah keputusan baru yang tidak sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya munafik. Berarti enggak ikhlas dalam perjalanan hidupnya. Iya, tidak ikhlas. Dan ikhlas itu memang berat. Ikhlas itu memang berat. Banyak orang-orang yang beriman jatuh. Karena apa? Karena keikhlasan yang kurang dalam diri. Seandainya ikhlas saja, apapun yang menjadi keputusan Nabi Muhammad SAW terima sudah. Mau menguntungkannya atau merugikannya. Ya. Kan begitu, harusnya terima saja. Ya. Sami'na wa ata'na. Selesai. Karena tidak ada yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali kebaikan, kan begitu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah diputuskan, tinggal terima saja. Sekalipun masih ada unek-unek yang kurang, kayaknya ini harusnya begini, kok jadi begini. Sabar. Karena segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita tetap menampakkan rasa sabar dan menerima terhadap segala keputusan, pasti akan ada hasil yang baik. Ya. Penyelesaiannya itu akan bagus, endingnya betul-betul enak. Gitu. Tapi seringnya kita itu tidak sabar kan. Wah, terburu-buru, tergesa-gesa, pengennya harus segera begini. Oh, tidak begini, harusnya begini. Sabar. Kalau kita semua mengedepankan keikhlasan dan kesabaran, Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar yang baik. Kalau terlalu memaksakan justru akan menimbulkan apa? Keributan, kekacauan. Nah, yang dikehendaki oleh orang-orang munafik dahulu itu ini. Selalu seperti ini yang diinginkan. Makanya gak pernah puas. Kalau di hadapan Nabi, mereka mengatakan ta'atun. Kewajiban kami hanya taat. Setelah keluar dari sisi Nabi, bikin majelis baru. Kemudian bikin keputusan yang lain. Hai. Wallah yaktubu ma yubayyitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatat siasat yang mereka bikin di malam hari itu. Jadi kita harus ingat, ada Allah yang mengawasi. Allah akan mencatat siasat yang mereka bikin di malam hari itu. Kemudian kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka wahai Muhammad, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal saja kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Nah, Nabi Muhammad SAW manusia biasa, bashar, ya, manusia biasa, dan beliau menetapkan sesuatu sesuai dengan apa yang nampak di hadapan beliau. Sampai beliau mengatakan, bisa jadi sebagian kalian ini ketika mengutarakan hujah lebih baik daripada sebagian yang lain, sehingga aku akan memberikan keputusan kepada yang hujahnya lebih baik. Beliau bashar dan mengerti perkara yang gaib. Nah, apalagi manusia selain beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salah dalam menetapkan sesuatu wajar. Kenapa? Bashar. Dia akan menetapkan sesuai dengan apa yang nampak di hadapannya. Kata Nabi SAW, wala'alla ba'dakum alhanu min ba'din. Bisa jadi sebagian kalian itu ketika menyampaikan hujah lebih pintar daripada sebagian yang lain. Padahal yang benar ada di sebagian yang lain. Tapi yang salah ini pintar hujahnya. Hingga akhirnya kemenangan diberikan kepada yang pintar hujahnya. Bisa jadi seperti itu. Iya, Nabi saja mengatakan begitu. Terus bagaimana kewajiban kita? Sabar. Ikhlas dalam menerima. Karena kita kan sudah yakin bahwa yang hak itu pasti akan kelihatan, yang batil pun pasti akan kelihatan dalam perjalanan waktunya. Ketika waktunya sudah berjalan, bisa jadi nampak, ternyata ini yang keliru, ini yang salah. Kan begitu. Ini akan kita bisa dapatkan ketika kita ikhlas dan sabar. Tapi kalau kitanya nggak sabar, apa yang terjadi? Kekacauan, keributan, ya, kehancuran. Nah ini
Inilah yang selalu diutak-atik oleh kaum munafikin dahulu. Mencari-cari celah terus. Ya. Supaya apa? Supaya terjadi kekacauan. Nah kita jangan mengikuti jejaknya mereka. Sabar. Ya. Kita punya alasan, teman kita punya alasan. Teman kita lebih pintar menyampaikan alasannya, sehingga si alim itu lebih menghukumi benar, yang lebih pintar menyampaikan alasan. Padahal yang benar sesungguhnya adalah yang ini, kita misalnya. Terus apa yang kita berbuat? Sabar. Karena yang hak pasti akan kelihatan, yang batil pasti akan kelihatan. Masalahnya soal waktu saja. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa bagaimana? Allahumma arinal haqqa halqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan anugerahkan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan tampakkanlah kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, lalu anugerahkan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Itu. Kenapa begitu? Al-khilafu syarr. Perselisihan itu sesuatu yang syarr, sesuatu yang buruk, ya. Sesuatu yang harus dijauhi. Nah, qala fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah, maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukup Allah menjadi pelindungmu. Nah, ini cukup Allah jadi pelindung, sudah. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti khawatir kalau kita benar? Kenapa mesti mundur kalau kita memang benar? Jalan terus. Karena kebenaran adalah cahaya, pasti akan kelihatan. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa yudhiru haula al-mu'ridun wa hum fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'atuhum lirrasul wa ma jaa bihi. Mereka orang-orang yang menentang, berpaling, maksudnya adalah kaum munafikin. Ketika berada di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menampakkan ta'atahum, ketaatannya. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kepada apa yang telah dibawa oleh beliau. Taat kepada semua keputusan beliau. Fa idza bta'adu anhu wansarafu an majlisihi, namun apabila mereka sudah menjauh dan keluar dari majelisnya bersama dengan Rasul, dabbara jama'atun minhum lailan ghayra ma a'lanuhu min at-ta'ah. Maka sekelompok dari mereka mulai mengatur siasat di malam hari. Berbeda dengan apa yang mereka tampakkan dari ketaatan. Nah, wa ma 'alimu annallaha yuhsi 'alaihim ma yudabbirun. Mereka tidak tahu padahal Allah itu mencatat, ya, apa yang telah mereka bikin dari siasat. Wa sayujazihim alaihi atammal jaza, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Oleh karena itu, fatawalla anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Ayyuhar rasul, wahai Rasul, la tubali bihim, jangan hiraukan mereka. Fa innahum lan yadurruka, sebab mereka walau bagaimanapun tidak akan pernah bisa membahayakanmu. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Wa hasbuka bih waliyan wa nasiran, cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindungmu. Nah, berikutnya ayat yang ke-82, qala afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang sangat banyak. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu betul-betul turun dari sisinya, bukan buatan manusia. Ya. Sebab apapun yang dibuat manusia, sebagus serapi apapun, tetap saja ada kekurangannya, ada celahnya, yang kita bisa mengetahui kalau itu buatan manusia. Ya. Tapi kalau Al-Quran, tidak ada yang bisa mencela Al-Quran. Ya.
Nggak ada bahkan yang bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah mentadaburi Al-Quran, ya, mengamalkan isi Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tidak perlu ragu, ya, sebab Al-Quran betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tafsirannya qala afala yanzur haula'i fil Qur'an wa ma jaa'a bihi minal haqq nadrata amulin wa tadabburin haitsu jaa'a ala nasakin muhkamin yaqta'u bi annahu min 'indillahi wahdah walau kana min 'indi ghairihi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam ayat ini Allah menyatakan, tidakkah mereka melihat Al-Quran dan apa yang dikandungnya minal haqqi dari kebenaran, nadrata ammulin wa tadabburin, melihat dengan cara menelaah, mentadaburi. Haitsu jaa'a ala nasakin muhkamin, Al-Quran datang dengan konteks yang muhkam, yang jelas, ya, yang menjadi penentu bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak ada satupun yang bisa bikin Al-Quran. Susunannya subhanallah, ya, luar biasa. Bahasa-bahasa yang digunakannya, nah, luar biasa. Bisa seimbang antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Alurnya, ya, mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipahami, nikmat ketika kita membacanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan Muhammad, bukan buatan manusia, ya. Sebagus apapun buatan manusia, sekali lagi pasti ada celah, pasti ada kekurangannya, ya. Nah, walau kana min indi ghairihi, kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, tentu manusia akan mendapati di dalamnya banyak sekali perselisihan, perbedaan, ya. Dari segi teks tidak teratur, susunan juga kacau balau, kan begitu. Nah, kemudian ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila wa idza ja'ahum amrun minal amni, apabila datang kepada mereka orang-orang munafik satu urusan yang menyangkut keamanan atau hal-hal yang dikhawatirkan, adza'u bih, maka mereka dengan segera menyebarluaskannya, ya, segera menyebarluaskannya. Panik, nah, ini munafik. Tapi kepanikan yang mereka buat itu memang sengaja untuk menciptakan kekacauan, ya. Jadi munafik kalau dihadapkan kepada satu perkara menyangkut soal keamanan atau soal ketakutan, sudah segera disebarluaskan tanpa mempertimbangkan maslahat mafsadahnya, ya. Tidak ada lagi sikap hati-hati. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walau radduhu ila rasul. Kata Allah setelahnya, seandainya mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, kepada pemimpin mereka dari kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, tentu orang-orang yang ingin mendapatkan solusi itu akan tahu solusi yang terbaiknya seperti apa. Orang-orang yang ingin tahu kesimpulannya, istimbatnya soal urusan yang dihadapi itu tentu akan tahu ketika urusan tersebut dikembalikan kepada Rasul dan kepada
ulil amri, kepada ulama, kepada ahlul ilmi. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh. Kemudian kata Allah, andai bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti setan. Ya. Niscaya kalian semua akan mengikuti setan, kecuali sedikit saja yang selamat. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa idza jaa haula'i alladziina lam yastaqir al-iimanu fi qulubihim amrun yajibu kitmanuhu muta'alliqan bil amni alladzi ya'udu khairuhu 'ala al-islam wal muslimin aw bil khawfi alladzi yulqi fi qulubihim 'adamul itmi'nan afshauhu wa adha'u bihi finnas. Allah menerangkan keadaan orang-orang munafik yang selalu seolah-olah menampakkan kepanikan. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang satu urusan kepada mereka, orang-orang yang belum menetap keimanan dalam hatinya, urusan yang sebenarnya wajib untuk mereka sembunyikan, wajib untuk mereka simpan, muta'alliqan bil amni, yang berhubungan dengan keamanan, yang kebaikannya akan kembali kepada Islam dan muslimin, atau urusan yang berhubungan dengan kekhawatiran, ketakutan yang dirasakan dalam hati-hati mereka sehingga mereka tidak tenang, afshauhu, maka mereka menyebarluaskannya, wa'adzau bihi finnas, menyebarluaskannya, ya, menyebarluaskan berita soal urusan yang dihadapi itu finnas, di tengah-tengah manusia, ya. Dan secara global, secara umum memang persoalan atau urusan yang kita hadapi itu bisa jadi menyangkut kemaslahatan, ya, yang sifatnya kebaikan untuk umum. Bisa juga persoalan itu menyangkut kekhawatiran, kan begitu. Secara umum begitu. Apapun permasalahan dan persoalan yang kita hadapi tidak keluar dari ini. Bisa jadi berhubungan dengan kemaslahatan yang kebaikannya kembali kepada kita secara umum, ya, atau persoalan yang menyangkut kekhawatiran. Kalau orang-orang munafik dulu ketika menghadapi persoalan itu mereka gelisah, panik. Apa yang mereka lakukan? Menyebarluaskannya. Hati-hati, ini begini-begini, awas, ya, khawatir, ya, akan terjadi begini dan begitu. Nah, terus, ya, menyebarluaskannya. Akhirnya semua orang jadi panik, ya. Semua orang jadi ikut gelisah. Nah, ini munafik, ya. Apapun dari persoalan yang kita hadapi, seharusnya kita hadapi dengan tenang terlebih dahulu, jangan terburu-buru, ya. Sekalipun persoalan itu menyangkut kemaslahatan yang kebaikannya merata dirasakan oleh semua, tetap harus berhati-hati, gak perlu terburu-buru. Kenapa? Karena bisa jadi justru hasilnya mengecewakan, kan begitu, ya. Apalagi kalau persoalan yang memang persoalan yang sangat dikhawatirkan, ada mudharat, ya. Jangan terburu-buru menyebarluaskannya. Sabar. Nah, pertimbangkan, ya. Jangan terburu-buru. Tapi memang kebanyakan manusia nggak sabar, ya. Tidak sabar, baik ketika menghadapi persoalan yang itu ataupun menghadapi persoalan yang ini. Baik menghadapi persoalan yang sebenarnya di situ ada maslahatnya,
ataupun menghadapi persoalan yang dikhawatirkan muncul mudarat darinya, nggak sabar. Pengennya segera. Jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi. Urgent. Harus segera. Seharusnya sabar. Nggak perlu begitu. Orang-orang munafik, karena kelakuan mereka seperti itu, akhirnya hal-hal yang buruk yang mereka rasakan. Orang-orang jadi tidak tahu sebenarnya ada apa sih. Orang-orang jadi kebingungan. Memangnya kenapa sih? Gitu. Makanya dalam Al-Quran di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walau radduhu ila Rasul, seandainya mereka kembalikan itu kepada Rasul, sok laporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada persoalan seperti ini, seperti itu. Kami khawatir kalau seandainya begini. Sampaikan. Ya. Kalau seandainya mereka sampaikan kepada Rasul dan sampaikan kepada ulil amri minhum, kepada ulil amri dari kalangan mereka, niscaya hasilnya akan lain. Ya. Yang maslahat itu akan betul-betul dirasakan maslahat oleh semua. Persoalan yang dikhawatirkan muncul mudaratnya tidak akan terjadi. Kan begitu. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, andai bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kebanyakan dari kalian itu mengikuti setan. Ya. Kita masih bisa diselamatkan itu karena karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya. Sebab kalau bukan karena karunia Allah, kita semua pasti akan mengikuti langkah setan. Ya. Nah, Allah ingatkan di sini. Jangan kemudian kita merasa bangga diri. Saya telah punya andil dalam sesuatu ini. Karena saya telah melaporkannya, saya telah menyampaikannya, saya punya andil, bangga. Jangan. Kata Allah, ingat, walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, andai bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian semua akan mengikuti langkah-langkah setan. Artinya niscaya kalian semua itu akan salah dalam langkah, kecuali hanya sedikit saja yang diselamatkan. Ya. Maka tidak perlu kemudian berbangga punya andil, punya jasa begini dan begitu. Ya. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Ayat yang ke-84. Faqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsak. Wa harridil mu'minina 'asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asaddu tankila. Faqatil fi sabilillah, kata Allah Subhanahu wa taala, berperanglah di jalan Allah. La tukallaf illa nafsak. Nah, kamu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan dirimu. Wa harridil mu'minin, dan beri motivasi orang-orang yang beriman agar mau berperang, tidak perlu takut. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru, karena bisa jadi Allah yang akan menahan serangan orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha besar kekuatannya dan maha kuat dan dahsyat hukumannya. Nah, tafsirannya, fajahid ayyuhan nabi fi sabilillah wa ila kalimatihi. Allah menghimbau Nabi dan umatnya termasuk kita semua di ayat ini, fajahid ayyuhar rasul, berjihadlah wahai rasul di jalan Allah dalam rangka menegakkan kalimatnya. La tulzam fi'la ghairika wa la tu'akhid bihi. Nah, la tulzam fi'la ghairika wa la tu'akhid. Tidak perlu engkau dipaksa oleh perbuatan selainmu. Nah, wa khuddhal mu'minin 'alal qital wal jihad. Beri motivasi orang-orang yang beriman untuk berperang dan berjihad. Wa raghibhum fihi, dan tanamkan
kecintaan mereka di dalamnya. La'allallaha yamna'u bika wa bihim ba'sal kafirina wa syiddatihim. Karena bisa jadi Allah lah yang akan mencegah darimu dan dari orang-orang yang beriman serangan orang-orang kafir. Wallahu ta'ala asyaddu quwwah wa a'zamu uqubatan lil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar kekuatannya dan maha agung hukumannya bagi orang-orang kafir. Nah, jika memang perintah untuk berperang itu sudah ditetapkan, maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang beriman kecuali berangkat berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Ya. Tidak perlu terprovokasi atau terbawa oleh omongan-omongan orang-orang yang tidak menyukai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala ayat yang ke-85, wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli syai'in maqita atau muqita. May yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberi syafaat yang baik, maka ia akan mendapatkan satu bagian darinya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang jelek, maka ia akan memikul sesuatu darinya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala may yas'a li husuli ghairihi 'alal khair. Maksud dari kalimat barang siapa yang memberi syafaat, syafa'atan hasanatan, syafaat yang baik adalah barang siapa yang berusaha mengupayakan kebaikan untuk orang lain, yakun lahu bi syafa'atihi nasibun minas sawab, maka dengan upayanya itu ia akan mendapatkan bagian dari pahala. Oleh karena itu bersemangatlah menanam atau menebar kebaikan kepada sesama. Ketika kita semangat menebar kebaikan, berusaha agar orang lain berada di atas kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Wa man yas'a li isali syarr, dan barang siapa yang mengupayakan sampainya keburukan kepada orang lain, yakun lahu nasibun minal wazri wal ithmi, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Dan ini yang dimaksud dengan wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, barang siapa yang memberi syafaat yang jelek, maksudnya berusaha menyampaikan orang lain kepada kejelekan, maka akan mendapatkan bagian dari dosa. Nah, yang menanam kebaikan tentu akan menuai kebaikan, dan yang menanam keburukan tentu akan memanen keburukan. Wa kana Allah ala kulli syai'in syahidan wa hafidha, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha menyaksikan dan maha meneliti, melihat segala sesuatu. Nah, tugas kita adalah berbuat yang baik, lakukan sesuatu yang terbaik agar kita mendapatkan kebaikan. Nah, karena upaya kita ketika mendekatkan orang lain kepada kebaikan, kita akan mendapatkan hal yang sama. Jadi tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kalau kita berusaha mendekatkan atau menyampaikan orang lain kepada kebaikan. Yang rugi itu kalau justru kita malah berusaha mendekatkan orang lain kepada keburukan. Ketika kita berusaha mendekatkan orang lain kepada keburukan, maka kita akan mendapatkan balasannya, dosanya.
Ya, sekalipun kita terhindar dari keburukan itu. Ya. Dengan bahasa lain, kalau kita berusaha menyelamatkan orang lain, maka kita pun akan selamat. Tapi kalau kita malah berusaha mencelakakan orang lain, maka kita pun akan celaka. Sekalipun mungkin orang lain itu yang merasakan kecelakaannya, tapi pada dasarnya kita juga sama-sama celakanya. Nah, ini maksud dari ayat yang ke-85. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.